One, two, three. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Tempat mengupas berbagai fakta film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Jujutsu Kaisen The Movie. Langsung kita masuk ke ceritanya. Pada November tahun 2016 terjadi pembulian di sebuah sekolah. 4 siswa yang membuli tewas secara mengenaskan, di mana tubuh mereka dimasukkan ke dalam sebuah loker. Kejadian brutal ini disebabkan oleh kutukan yang selalu mengikuti seorang bocah bernama Yuta. Kutukan tersebut bernama Rika. Setelah kejadian tersebut, ditambah keberadaan kutukannya mengancam umat manusia, Yuta diberi hukuman mati oleh petinggi Jujutsu. Namun Satoru Gojo, salah satu ahli Jujutsu sekaligus guru di sebuah sekolah Jujutsu memberikan kesempatan buat Yuta. Lalu ia dipindahkan ke SMK Jujutsu yang ada di Tokyo, di bawah pengawasan langsung Gojo. Yuta berupaya menguasai kutukan yang ada di dalam dirinya. Sesampainya di SMK Jujutsu semua murid langsung menodong senjata ke arahnya, mereka adalah Maki Zenin, Toge Ino Maki dan Panda. Sebagai ahli Jujutsu, mereka melihat keberadaan kutukan yang mengikuti Yuta. Di saat itu, Rika-chan langsung aktif dan siap melindungi Yuta. Buat meredam suasana tegang, Gojo menjelaskan semuanya termasuk mengenai roh kutukan yang bernama Rika Orimoto. 6 tahun yang lalu di sebuah taman, Yuta sedang bersama dengan Rika. Saat mereka pulang, Rika tertabrak sebuah mobil sampai membuat kepalanya hancur. Mulai hari itu dan seterusnya, Yuta dengan 3 teman bakal menjalani kehidupan sebagai anak tahun pertama SMK Jujutsu. Suatu hari, Yuta ditemani oleh Gojo pergi ke sebuah gedung sekolah dasar dan ada banyak anak yang secara misterius menghilang. Penyebabnya diduga kuat karena ulah para kutukan yang mendiami sekolah tersebut. Yuta masih amatir, ia sangat kebingungan dengan tindakan apa yang harus dilakukan. Tapi Maki berbeda, dia bisa mengalahkan 3 kutukan sekaligus dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan 3 kutukan, Maki bertanya kepada Yuta tentang tingkatan yang dimiliki oleh Yuta. Maki terkejut ketika melihat Yuta memiliki tingkatan spesial, tiba-tiba muncul roh kutukan di belakangnya. Kutukan tersebut kemudian berhasil memakan Yuta dan Maki. Di dalam tubuh roh kutukan, ada 2 anak kecil yang salah satunya sudah kena kutukan dan terancam kehilangan nyawanya. Maki tak bisa berbuat banyak di momen ini, apalagi kakinya tergores serangan roh. Satu-satunya orang yang bisa membuat mereka keluar dari situasi penting ini adalah Yuta. Akhirnya mereka bisa keluar dan untuk yang pertama kalinya, Rika bisa keluar dengan perintah, meskipun Yuta masih belum bisa mengendalikan secara penuh. Lalu Gojo memberikan sebuah katana tersebut digunakan untuk membatalkan kutukan, caranya dengan mengumpulkan kutukan Rika ke dalam katana secara perlahan. Maka dari itu Yuta harus bisa menguasai teknik pedang. 3 bulan kemudian, kepribadian Yuta sudah berubah jika dibandingkan saat pertama kali dia masuk ke SMK Jujutsu. Yuta kembali mendapatkan misi sekaligus menguji kemampuan dia bersama Ino Maki. Mereka berdua lalu dibawa ke tempat tujuan, yaitu pusat perbelanjaan. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, ada banyak kutukan kelas rendah di tempat tersebut. Sekelompok kutukan muncul dan untuk pertama kalinya kita menyaksikan kekuatan Ino Maki yaitu Course Page atau perkataan. Sementara waktu di benaknya Yuta, merasakan keanehan, sebelumnya hanya ada kutukan kelas rendah di pusat perbelanjaan ini, tapi kutukan yang muncul barusan sangat berbeda bahkan lebih kuat jika dibandingkan kutukan yang muncul saat di sekolah 3 bulan yang lalu. Ino menyadari Yuta sedang gugup. Ino Maki lalu berinisiatif melawan kutukannya sendirian. Tapi Yuta tidak membiarkannya sendirian. Yuta mencoba mengatasi rasa gugupnya dan melawan bersama-sama. Akhirnya Yuta dan Ino Maki berhasil mengakhiri riwayat kutukan tersebut, dan rupanya penyebab kemunculan roh kutukan barusan adalah ulah Geto Suguru, yang melepaskan kutukan tersebut buat memancing Rika keluar. Sementara itu Ichichi merasa bersalah kepada Gojo karena lalai dalam pengawasan kali ini. Gojo tidak mempermasalahkan hal tersebut, dia tahu kalau ada pihak ketiga yang terlibat dalam kejadian ini. Apa yang dilakukan oleh Geto kepada Yuta tempo hari membuat seisi sekolah geger, termasuk kepala sekolah, yaitu Masamichi Yaga. Tiba-tiba Geto muncul di hadapan murid tahun pertama,
Ia tentu saja menuju ke tempat muridnya. Dia juga memerintahkan penyihir tingkat 1 buat berkumpul di gerbang depan sekolah. Rupanya tujuan Geto adalah untuk mendeklarasikan perang kepada SMK Jujutsu. SMK Jujutsu langsung mengadakan rapat mendadak. Bersamaan dengan kejadian ini, Yuta dibiarkan tetap di lingkungan sekolah. Korban dari kedua belah pihak mungkin tidak bisa dihindari, jika Rika yang ada dalam dirinya lepas kendali. Mereka pun pergi ke medan peperangan di Shinjuku, sedangkan Maki dan Yuta tetap berada di lingkungan sekolah, mungkin karena dia masih dianggap sebagai penyihir yang gagal. Di saat itu tiba-tiba dari langit terlihat ada penghalang mulai menyelimuti lingkungan sekolah. Ternyata Geto tidak berada di Shinjuku dan berencana membunuh Yuta di sekolah. Gojo yang menyadari hal tersebut langsung mengajak Inomaki dan Panda untuk ke sekolah. Inomaki dan Panda mencoba menyerang namun mereka tidak mampu mengalahkan Geto. Sementara itu Yuta sangat terkejut ketika sampai di tempat pertarungan. Yuta melihat teman-temannya terluka parah. Yuta sangat marah dan mengeluarkan Rika dalam wujud penuh. Pertarungan antara Yuta melawan Geto dimulai. Geto langsung menyerah dengan roh kutukan kelabang. Yuta menggunakan teknik perkataan kutukan dengan menggunakan Mega Force. Roh kutukan kelabang pun hilang. Yuta menyadari serangannya tidak efektif. Geto menyerang langsung. Pertarungan hebat terjadi. Tiba-tiba pedang Yuta rusak karena tidak kuat menampung roh kutukan. Dengan cepat Yuta menghajar Geto dengan tangan kosong. Geto yang marah langsung keluarkan salah satu roh pendendam tingkat spesial. Yuta yang melihat itu tidak tinggal diam. Yuta mengeluarkan jurus ampuh yaitu berciuman dengan Rika. Di saat itu Rika langsung mengeluarkan energi kutukan yang besar. Akibatnya ledakan besar terjadi dan Geto hampir mati akibat ledakan ini. Gojo yang muncul di depan Geto menyuruhnya mengucapkan kata-kata terakhir sebelum mati. Tiba-tiba Rika berubah menjadi anak kecil dan hal itu menjelaskan bahwa kutukannya sudah berakhir. Rika dan Yuta akhirnya berpamitan untuk berpisah. Rika berkata bahwa ia lebih bahagia bersama dengan Yuta. Setelah mengucapkan perpisahan akhirnya jiwa Rika pun sirna dan itulah akhir dari cerita Jujutsu Kaisen The Movie. Itulah alur cerita Jujutsu Kaisen The Movie. Kalau teman-teman sudah ada yang menontonnya juga, bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama lainnya.